untuk informasi UMR di sana itu sekitar $20-an. Artinya satu jamnya itu Rp220.000. Kalau 1 bulan berarti 160 jam. Berarti 2 minggu udah bisa keluarin motor cash ya kalau di Indonesia. Bisa, sangat bisa. Kesimpulan anak Indonesia tuh agak malas mageran. mager untuk mencari data sendiri sehingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mida Syahid di channel Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Selamat datang Pak Intiar Dekrit. Selamat datang juga di tempat kami. Iya. Sebelumnya kan Bapak ini seorang mantan diplomat di Kanada ya. Ya. Pernah bertugas di Kanada selama berapa lama? Kami itu bertugas di Kemlu sejak tahun 1986 dan di Kanadanya sendiri itu mulai tahun 2013 sampai 2017. Oke. Banyak sekali anak-anak Indonesia yang pengen sekali kuliah tapi ternyata tidak hanya pengen kuliah di Malaysia, di Amerika, ternyata mereka sekarang melirik Kanada. Why Kanada? Jadi sebenarnya lapangan kerja di Kanada itu semuanya sangat besar. Saya dapat info dari sosial media dan dikonfirmasi oleh anak-anak saya di Kanada yang sekarang menetap di sana. Jadi anak Bapak sekarang di sana? Iya, 4 orang. Dan 4 orang? 4 orang. 4-4-nya sekolah di Kanada? Sekolah di sana, tamat di sana, dan sekarang sudah bekerja. Di sana. Semua sudah bekerja, alhamdulillah. Dan benar adanya itu bahwa Kanada itu memang membutuhkan tenaga kerja. Tahun ini saya dapat info itu ada 350.000 job katanya ditawarkan untuk tahun ini. 3.000 job? 350.000. 350.000 job. Wow. Any kind of job. Ya, jadi mulai dari yang terampil sampai yang tidak terampil sudah ditawarkan juga. Dari skill sampai unskill? Unskill. Itu kenapa? Itu saya dengar-dengar bahwa di sana waktu pandemi kan banyak yang layoff ya. Ya, kemudian banyak yang masih takut masuk bekerja, terutama misalnya di rumah sakit. Jadi ini banyak kesehatan semua yang berhubungan dengan ini. Makanya itu ditawarkan dan saya lihat Kanada ini butuh memang tenaga kerja karena tanahnya itu kan besar sekali. Waktu perang Syria saja mereka menampung 25.000 orang dari Syria. Itu difasilitasi, dikasih tempat apa semua. Dan menurut anak saya yang juga bekerja di settlement untuk imigran ini, mereka perlu penyesuaian dan sebagainya. Tapi bicara mengenai orang Indonesia kita, banyak juga yang masuk ke sana itu dulu sebelum pandemi, mereka masuk melalui Hong Kong, melalui ini dan itu memang ada agensi. Tapi tidak semua agensi itu baik dan benar. Dan untuk itu saya pesan hati-hati. Nah, kalau memang mau bekerja ke sana, tanyalah orang-orang yang punya, yang sudah ahli, yang sudah expert, yang infonya udah satu kayak info Pak Dekrit ya. Paling tidak kami kan bisa menghubungkan dengan teman-teman di sana. Jadi misalnya kalau teman-teman mendapat informasi pekerjaan di sana, bisa meminta job ordernya misalnya. Nah, setelah dapat job ordernya, bisa kita cek ke kedutaan, ke konsulat, ke teman-teman orang Indonesia di sana, dan kedutaan Kanada pun di sini mungkin kita bisa tanya. Nah, itu yang sebenarnya langkah-langkah yang paling pengamanan. Nah, kalau sudah dapat, kita tinggal melapor ke BPDTK itu setahu saya, dan didaftarkan di sana, dan kalau tiba misalnya sudah bekerja di Kanada, harus segera melaporkan diri ke kedutaan Indonesia dan konsulat Indonesia yang terdekat. Sehingga kalau ada apa-apa bisa dilindungi. Itu sebenarnya fungsi perlindungannya. Tapi kan itu butuh proses yang panjang ya, saya rasa ya. Butuh waktu itu untuk itu, dan harus ada klarifikasi yang jelas-jelas benar-benar kita bisa yakini bahwa itu clear dan clean. Iya, kalau tidak begitu jangan berangkat, karena banyak penipuan, kita diambil uangnya dan kita nggak berangkat. Saya dengar-dengar juga Bapak punya sebuah lembaga ya, namanya TVO ILC. Ya, jadi kami kerjasama dengan TVO ILC. Jadi kami sebagai ketua Yayasan Dekrit,
itu melakukan kerjasama dengan TVILC. TVILC ini adalah Sebuah course ya. ya pusat kursus Dan pelajaran iya, dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis di bawah pemerintah Kanada, dan oleh karena itu dia bersertifikat. berarti valid dong ya. Ya, jadi Berarti Kalau- kalau pengen kerja di Kanada ngapain ke agensi lain? Bisa Ya. ke TVILC. ya jadi kita melalui sini, dan dia juga bukan Iya. hanya membantu untuk passing untuk masuk ke universitasnya, tapi juga untuk yang mau cari kerja sebenarnya Iya. bisa. Untuk penempatannya juga Iya. bisa berarti. Silahkan dibuka di lamannya TVILC, Mhm. dan sekarang kami sedang menjajaki untuk bekerja sama dengan dinas-dinas pendidikan Mhm. supaya mereka mau mendaftarkan melakukan kerjasama dengan kami untuk kita bawa langsung ke sana untuk melihat Mhm. apa sih dan bagaimana sih TVILC itu. Karena saya sudah dibawa keliling tour di lingkungan gedungnya, itu luar biasa besar sekali per tahun. Apakah yang bersekolah di sana boleh bekerja? Waktu zaman anak saya harus kuliah dulu 1 tahun, baru bekerja kemudian di off campus. Tapi sekarang yang saya dengar, begitu masuk kuliah langsung bisa bekerja. Jadi ini peluangnya bagus banget. Really? Ya, dan untuk informasi UMR di sana itu sekitar $20. Dolar Kanada itu $1 Kanada sama 11.000 Mhm. rupiah. Artinya 1 jamnya itu Rp220.000. 1 minggu jatahnya yang normal itu 40 jam. Kalau 1 bulan berarti 160 jam. Berarti 2 minggu udah bisa keluarin motor cash ya kalau di Indonesia. Bisa, sangat bisa. Sangat Cash bisa. ya, cash. Cash. Dan itu kalau kita kelola dengan bagus, cuma kendala di sana sekarang sewa rumah gak mahal. Iya. Lagi meningkat-ningkatnya ini, sehingga kita perlu mensiasatinya. Seandainya ada Pemda Mhm. yang ingin membuat anak-anaknya maju, karena saya berpikir anak-anak muda kita ini kan SDM yang harus kita tunjang. Iya. Sehingga kalau mereka kita sekolahkan ke luar negeri, perspektifnya akan lebih bagus, wawasannya yang Wawasannya akan terbuka, Persis, lebar, akan persis. melihat bahwa ada berbagai macam sudut pandang yang bisa kita lihat. Ya. Misalnya di Kanada seperti ini, oh ternyata di Indo seperti ini, bedanya seperti ini. Dan ya, kita juga ada pembandingnya. iya bisa jadi lebih toleran, lebih Betul. saling menghargai. Persis. Iya. Ya. Jadi saya lihat juga itu di sana kan kota multikultural. Iya. Di sana ada kampung Korea, ada kampung Cina, ada kampung, bahkan orang-orang peranakan Cina, peranakan Korea sudah jadi pejabat di Pemdanya. Wow. Dan mereka tidak diskriminatif. Di Kanada. Di Kanada. Berarti kan di Kanada kita bisa kerja sampai ke level pemerintahan pun bisa. Bisa. Sepanjang kita sudah warga negara. Dan untuk menjadi pegawai negerinya di sana itu harus menguasai 2 bahasa. Bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Saya rasa kalau untuk menjadi warga negara kayaknya pemerintah Indonesia berat deh. Kalau udah sekolahin jauh-jauh, udah mau pindahan Ya kalau warga yang negara di dalam mungkin ya. kerangka beasiswa sih memang berat. Iya. Tapi kalau dia datang berangkat sendiri ke sana, yang saya pernah dengar konsepnya anak-anak Korea itu, misalnya di berangkat beasiswa ke sana berlima. Selesai kuliah, 3 tinggal, 2 pulang, dan mereka membangun link. Akhirnya membangun link bisnisnya. Karena sudah masing-masing tahu kawasan kan. Dan ini efektif saya lihat. Dan makanya di sana saya lihat itu komunitas-komunitasnya mereka disupport dengan keuangan dengan namanya credit union ya. Itu koperasi yang pembayarannya. Dan saya kemarin juga ingin mencoba mendorong orang Indonesia tapi masih susah untuk. Ini saya cuma sempat memberi gagasan untuk mendirikan Kopinada, Koperasi Indonesia Kanada. Dan ternyata setelah saya pulang mati suri kembali, dan saya berharap kalau saya kembali tengok cucu saya di sana, saya hidupkan kembali, dan mudah-mudahan saya bisa mendapat PR dan saya bisa mendorong di sana, dan kita menjalin kerjasama dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Untuk membangun Indonesia kembali ya? Persis. Itu, jadi saya senang sekali nih dapat kesempatan untuk berbicara, dan saya melihat Kanada itu untuk sekolah memang agak kesulitan menawarkan ke Indonesia karena banyak pesaingnya. Dia kan masuk anggota Commonwealth. Iya. Yang terdekat secara mileage, kalah bersaing sama misalnya Australia, Singapura, sama-sama UK, dia yang paling jauh ke sana. Tapi
bagusnya di sana dia lebih tidak rasialis dibanding Amerika Serikat dan biaya kuliahnya di bawahnya Amerika Serikat. Oh, Dan dengan adanya ini kerja bisa ini dan ada namanya program co-op, iya. jadi bisa bekerja sambil itu dan sekarang begitu masuk langsung. Berarti sekarang begitu kuliah bisa sekalian sambil kerja dong. Ya, ya, Berarti tanpa beasiswa pun anak-anak yang pengen kuliah di sana dan ya, pengen coba mandiri, ya, mereka ya. bisa langsung apply Bekerja, untuk ya, bekerja. ya. Dan kalau misalnya sudah dia tamat, misalnya dia ambil short course yang 2 tahun, Iya. dia tamat, dia bisa apply untuk permanent resident. Dan kalau dia sudah permanent resident, dia punya chance untuk melanjutkan ke S2. Apakah permanent resident itu mengubah kewarganegaraan atau Enggak. tidak? Dia tetap warga negara Indonesia, tapi dia mendapat hak persis dengan warga negara Kanada minus hak memilih saja. Oh, sama dengan Australia. Sama, karena dia Commonwealth ya. Jadi itu yang saya tahunya dan sekarang anak-anak ini sedang berusaha juga. Ada yang berpikir kita masuk aja warga negara di sana karena biar bisa cepat dapat kerja. Bisa dapat cepat kerja. Mungkin karena Indonesia begitu banyak yang nipu-nipu orang yang mau ke Kanada ya. Kayaknya kalau gitu kita butuh tips and triknya apa nih? Jadi kalau kita mau ke sana itu kita perlu sebenarnya membangun jejaring yang bagus. Yang pertama membangun jejaring. Iya. Nah, cari jejaring yang tepat, yang jelas. Misalnya ada kantornya, sehingga kalau ada apa-apa dia bertanggung jawab. Dilihat siapa pengelolanya. Kalau misalnya orang yang tidak punya pengalaman tentang Kanada, itu sudah menjadi tanda tanya besar. Iya. Jadi saya melihat itu satu tipsnya. Triknya kita harus rajin-rajin untuk searching di laman. Dan kata anak saya, banyak teman yang bertanya, gimana sih kalau mau sekolah di sana, bantuin dong nyariin ini. Iya. Kesimpulan anak saya, anak Indonesia tuh agak malas mager untuk mencari data sendiri sehingga mereka harus didorong untuk mencari karena dia harus mengenal proses A sampai Z. Iya. Seperti saya lakukan kepada anak saya, kamu harus mencari A sampai Z. Mungkin juga karena yang kedua adalah trauma ditipu oleh agen-agen yang tidak terpercaya. Bisa jadi. Seperti itu. Dan yang mungkin karena Indo itu dikit-dikit rebahan ya itu susahnya. Ya, jadi saya berharap anak-anak muda kita ini sebenarnya smart semua. Iya. Bahkan ada anak kita usia yang 13 tahun sudah masuk jadi mahasiswa di Waterloo University. Wow. Ya. Berarti dia akselerasi ya? Akselerasi dan dia dikasih beasiswa di sana. Artinya itu ukuran untuk kita bahwa orang-orang Indonesia itu potensial. Iya. So berarti peluang untuk bekerja di Kanada itu benar-benar ada dan kalau kita mau kita bisa melalui TVO ILC dan untuk menghubungi itu nanti teman-teman boleh klik nanti kita cantumin dan yang kedua kalian juga bisa sekolah sambil bekerja di sana dan terbukti dari keempat anaknya Pak Dekrit semuanya sekolah di sana dan bekerja di sana dan itu benar-benar valid gitu ya valid lah orang mantan diplomat. PR-nya satu lagi, jangan lelah mencari informasi. Jadi anak saya itu kerjanya sebelum ke Kanada itu cari terus sampai bontang-panting ini dan malam hari pun waktu itu kita belum ada internet apa semua begini, kirim per pos. Malam-malam kita ke kantor pos. Saya waktu itu masih tugas di Yaman. Bayangkan kota Yaman itu masih situasi agak perang-perang begitu, tapi alhamdulillah kita bisa passing situasinya. Berarti dia ekspektasinya 10, effortnya mungkin 15. Persis. Itu kata kunci yang bagus itu, pendorong ya, penyemangat ya. Oke, saya kira makasih banyak. Sama-sama. Bapak diplomat yang udah menyisihkan waktunya buat diskusi seputar isu kerja dan berkuliah di Kanada. Siap. Dan saya rasa ini nanti akan booming. Kita tunggu aja respon dari penonton gimana. Siap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.